Anda adalah pedagang bakso yang senior. Anda sudah sering bikin bakso dan hasil bakso Anda paling enak. Tapi nyatanya penjualannya nggak ramai. Atau mungkin sebaliknya, Anda sudah sering otak-atik resep, hasilnya resep Anda paling murah, tapi juga sama, nggak ramai juga, ramainya cuma di awal-awal. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa sebenarnya yang menyebabkan hal ini terjadi dan bagaimana mengatasinya. Hari ini saya nggak akan membahas tentang masalah tips, trik untuk membuat bakso atau resep, enggak. Saya akan membahas tentang strategi marketing, strategi penjualan. Nah, mungkin dari Anda sudah berpikir gini, ini dagang bakso aja ngapain bahas marketing segala? Itu kan untuk perusahaan, untuk kelasnya bisnis. Nah, saya hari ini membahas marketing karena tujuannya itu satu. Saya temui banyak orang itu yang gimana ya, sudah request ke kami, Embra saja, kontak, minta resep ini gitu, kami bantu, hasilnya sudah selesai. Resepnya bagus, baksonya enak, mantep. Dan ketika ditester pun dikasihkan ke keluarganya, ke teman-temannya, hasilnya sama-sama ngomongnya enak. Akhirnya oke lah dia buka usaha bakso. Singkat cerita, waktu berjalan 2-3 bulan, akhirnya banyak dari mereka yang sudah punya resep yang bagus, hasilnya baksonya enak, akhirnya tutup. Bertahan cuma 1-2-3 bulan aja. Nah, jika Anda memang niat untuk dagang bakso itu bukan bukannya cuma ya jangka pendek aja, tapi memang untuk jangka panjang, sebaiknya Anda perlu memperhatikan hal ini. Karena hal ini membuktikan mau resepnya sudah seenak apapun, tapi kalau cara jualnya ini nggak pas, sama aja hasilnya nggak akan berhasil, ya paling bertahan segitu. Padahal Anda mesti ingat kan, dalam langkah awal Anda bikin bakso, Anda itu sudah buang waktu, buang tenaga, dan buang duit untuk nyoba ini, nyoba itu, tester gini gitu, itu buang duit semua. Apa nggak sayang kalau sudah usaha 3 macam ini akhirnya 1-2 bulan tutup? Sayang kan? Nah, karena hal itu kita akan bahas tentang strategi jualannya. Oke, langsung masuk nih ke materinya. Kenapa kok bisa seperti itu? Padahal baksonya sudah enak, kenyal, bagus, tapi akhirnya tutup. Permasalahan yang paling sering muncul, yang pertama adalah tidak cocok dengan yang diinginkan pelanggannya. Jadi gini, banyak orang itu meremehkan, mereka hanya fokus di menghasilkan bakso. Mereka tidak pernah meluangkan waktu untuk survei, untuk cek yang diinginkan marketnya, pelanggannya tadi yang beli itu kayak gimana. Contoh, gini, kita mau jualan bakso, lingkungannya adalah lingkungan sekitar sekolah, dimana ini berarti calon pembelinya misalkan anak-anak kecil, siswanya kan, atau mungkin orang tua dari siswa itu yang nganter. Nah, kita maunya itu bikin yang enak, yang mantep, yang kenyal, yang keras supaya disukain orang. Pertanyaan saya, kira-kira cocok nggak yang kita mau kenyal, mantep, keras dengan calon pembelinya ini? Ingat, tadi pembelinya siapa? Kalau nggak si siswa, ya berarti orang tuanya. Oke, kalau yang beli orang tuanya mungkin cocok. Tapi bagaimana kalau sebagian besarnya yang beli itu adalah siswanya? Kira-kira nih, anak-anak ngerti nggak kalau bakso enak itu yang kenyal, yang keras? Atau mungkin anak itu mikir bakso yang enak itu apa? Yang gurih, yang sedap. Nah, hal ini kan sudah nggak pas, nggak cocok kan? Jadi kalau kita bikin yang kayak tadi, yang enak, kenyal, keras, otomatis kan premium nih, harganya mahal. Anak-anak maunya yang murah, yang gurih, yang enak. Nggak ketemu. Ya akhirnya walaupun bakso kita seenak apapun, ya nggak laris, akhirnya kita nggak balik modal, tutup deh. Nah, contoh seperti ini tuh contoh yang membuktikan bahwa kalau kita tidak meluangkan waktu untuk survei yang diinginkan pelanggan apa, hasilnya gini. Itu kesalahan yang pertama. Terus solusinya gimana? Ya paling simpel, Anda survei. Anda harus tahu, oke, saya mau jualan di sini, sekitarnya, manusianya, orang-orangnya itu senengnya bakso yang gimana? Apa yang mereka inginkan? Umumnya tuh ada 3. Yang pertama, mereka memang ingin makan kenyang. Yang kedua, mereka cari kenikmatan, enak, kenyal, kerasnya. Atau yang ketiga, mereka cari sensasi. Contoh sensasi itu yang pedas-pedasnya pol, pedas sekali kayak gitu. Nah, ketika Anda sudah tahu mereka ini yang mana, buatlah resep yang mendekati itu. Jangan yang, oh ini maunya yang makan kenyang, Anda bikin resep yang premium, yang kenyal, kerasnya bagus, tapi akhirnya nggak kejangkau harganya. 10.000 dapatnya sedikit. Ya akhirnya tutup deh kayak gitu. Nah, itu yang pertama, survei kan. Yang kedua, kesalahan yang terjadi kedua adalah yang disurvei ini yang nggak pas. Oke, tadi saya bilang yang disurvei adalah lingkungan sekitarnya. Kebanyakan orang yang disurvei itu siapa? Bukan yang beli, bukan pelanggannya, tapi pedagang di sekitarnya. Banyak orang yang survei itu, di sana jualnya sekian, sana sekian, sana sekian, sana sekian, berarti saya harus jual sekian. Padahal ingat,
yang ngasih Anda duit, yang bayar, yang beli itu siapa? Kompetitor pedagang bakso Anda atau pelanggannya? Nah, jadi jangan sampai melakukan kesalahan kedua, yaitu salah surveinya. Yang harus disurvei, yang harus Anda cari tahu itu adalah mereka yang beli, mereka yang makan, mereka yang bayar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Anda sudah tahu marketnya kayak gimana, kepinginnya gimana, resep yang harus Anda bikin gimana. Yang ketiga, ketika Anda sudah selesai, Anda tester, standarnya itu harus sesuai dengan mereka yang akan beli. Nah, kebanyakan kan gini, kayak tadi saya cerita di awal, bikin resep bagus, enak, di testernya siapa? Dimakan sendiri dan dikasihkan keluarganya. Padahal selera tiap-tiap orang itu berbeda. Seharusnya kalau memang lingkungannya kayak contoh tadi di lingkungan SD, yang di tester, yang ditanyain, ini enak nggak, siapa? Calon pembelinya, misalkan ya anak-anak SD tadi, atau orang tuanya, dan sebagainya. Kenapa kok seperti ini? Karena kembali kan, selera orang itu beda. Mungkin standar Anda itu yang kenyal, keras itu yang sekian, tapi standarnya pelanggan Anda mungkin berbeda. Sehingga walaupun Anda berpikir baksoku ini sudah enak, sudah kenyal keras, belum tentu buat mereka ini dapat, mungkin masih kurang ditingkatkan lagi. Contohnya seperti itu. Jadi ada yang ketiga, Anda harus tes. Anda sudah selesai, Anda bikin testernya ke mereka, ke pelanggannya. Nah, 3 hal ini yang perlu. Karena kalau ketiga hal ini sudah beres, selanjutnya Anda baru bisa menentukan, oke, resep yang akan saya pakai seperti ini, harga jualnya yang sekian. Problemnya yang terakhir yang sering terjadi, sudah survei, sudah melakukan hal ini itu, akhirnya nggak ketemu. Nggak ketemunya apa? Contoh nih, misalkan cari yang susah aja, yang harus enak, kenyal, keras, tapi nyatanya duitnya nggak kejangkau, biayanya mahal. Nah, kalau sudah cara ini kan gampang. Anda bisa menggunakan bahan-bahan tambahan pangan yang bisa membantu untuk menurunkan harga. Contohnya apa? Ya, bisa meat replacer, atau mungkin Anda mix dagingnya lalu ditambahin WBS supaya keras dan sebagainya. Kalau sisi sebaliknya gimana? Misalkan, ini maunya yang makan kenyang, sehingga saya harus yang murah-murah tapi nggak terlalu murahan juga. Nah, kalau sudah murah berarti perlu pakai yang daging yang ekstra murah, contohnya MDM. Tapi kalau MDM hasilnya kualitasnya jelek, kan kembali solusinya gampang. Anda tinggal pakai bahan-bahan tambahan pangan, contohnya ISP untuk ngikat supaya MDM-nya nggak gampang pecah, teksturnya lebih bagus dan sebagainya. Sehingga walaupun Anda sudah bikin yang murah sekali, orang bisa makan kenyang, secara rasa, secara kualitas itu masih bisa masuk. Nah, jadi contoh-contohnya seperti itu. Ada 3 hal yang perlu Anda perhatikan di strateginya. Pertama, tentukan marketnya siapa. Yang kedua, pastikan itu tepat, jangan sampai salah. Surveinya juga jangan sampai salah. Dan yang ketiga, itu harus standarnya mereka yang disurvei. Dan kalau Anda kesusahan untuk misalkan ada lingkungan yang terlalu ekstrim, Anda susah, jangan khawatir, karena banyak resep, banyak bahan tambahan yang bisa membantu Anda untuk mengatasi hal seperti ini. Nah, sebenarnya kalau ditanya, emang marketing sesimpel itu? Enggak, itu masih tahap awal. Kan ingat, masih survei, masih menyocokkan bahwa jualan Anda itu pasti diterima. Selanjutnya itu masih banyak hal yang perlu dibahas. Cuma kalau dibahas sekalian, ya panjangan deh, jadi saya potong-potong lah. Setidaknya Anda di langkah awalnya itu pas, Anda jangan sampai jadi mereka yang 1-2 bulan lalu tutup. Anda setidaknya harus langgeng terus jalan. Oke? Dan ini mungkin di sini saja, sampai sini dulu. Jika Anda menyukai seperti ini, cek terus channel HM Pras saja, karena di sini kami akan membagikan berbagai macam tips, trik, teori, apapun itu yang bisa membantu Anda untuk melanggengkan usaha bakso Anda. Nah, saya nggak tahu kalau marketing seperti ini kayak bukan tips trik bikin bakso ini disukai nggak. Kalau misalkan Anda memang nggak suka, maka kedepannya saya nggak akan meneruskan. Tapi kalau Anda suka, tolong beri respon supaya kami juga tahu dan saya akan memikirkan yang selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu hari ini dan sampai jumpa di materi yang selanjutnya.